beberapa contoh di dalam Alkitab. Saya berharap contoh ini akan menolong Bapak Ibu dan semua saudara supaya tidak perlu takut bahwa justru pada masa gelap seperti inilah kemuliaan Tuhan itu akan semakin nyata. Amin. Dalam masa-masa sulit seperti ini, pekerjaan Tuhan itu akan semakin nyata dalam kehidupan setiap kita semuanya. Ketika kita menjadi tidak berdaya, kuasa Tuhan itulah yang berdaya. Kuasa Tuhan itulah yang akan bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Contoh yang pertama, kisah mengenai Daniel. Nah, kalau kita perhatikan, Daniel itu hidup pada masa ketika orang Israel itu dibuang ke Babel. Daniel hidup pada masa ketika orang Israel itu dibuang ke Babel, saudaraku. Jadi, Daniel ini hidup bukan di Israel. Dia dan kisah Daniel ini adalah kisah pada waktu dia dibuang di Babel. Lalu apakah orang mengatakan habislah riwayatnya? Oh, tidak. Justru ketika dia di Babel, itu lalu kemuliaan Tuhan menjadi nyata, pekerjaan Tuhan menjadi nyata, dan dia dimuliakan, dia berkemenangan di situ. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-46, pada waktu itu Nebukadnezar menjadi raja di Babel, dan dia mendapatkan satu vision, dan Daniel bisa menerjemahkannya, yang lainnya bingung. Dikatakan, lalu Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-46, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga diperintah dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa Daniel ketika dibuang di Babel, kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Amen. Pekerjaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupannya. Lalu dia menjadi orang yang dimuliakan. Karena apa? Dia berhasil. Sampai dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar itu sujud dan menyembah Daniel. Daniel sedang mengalami pembuangan di Babel, tapi justru disitulah hidupnya dimuliakan dan hidupnya berkemenangan. Jadi jangan takut. Saya berdoa, saya percaya, saya dan saudara, Bapak Ibu dan sekalian, pada masa yang kacau, pada masa yang gelap seperti ini, justru pada masa seperti inilah kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata. Bapak Ibu jangan takut, meskipun Pak, saya sedang menderita sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Pak, saya sedang menderita kebangkrutan, Tuhan akan pulihkan. Saya tidak punya pekerjaan, Tuhan akan siapkan pekerjaan yang jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan. Pak, saya sedang terpapar COVID, organ-organ saya rusak dan sebagainya, Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhan dan bahkan memberikan organ-organ yang baru kepada Bapak Ibu dan semua saudara. Pak, saya keuangan saya kacau balau, hari-hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan akan memulihkannya. Mari percaya. Ya, pada waktu Daniel dibuang ke Babel, orang mengatakan habislah. Bahkan ada sebagian orang Israel yang tidak mau ikut dibuang di Babel. Sebagian nabi-nabi mengatakan jangan ikut ke Babel. Hanya Nabi Yeremia yang mengatakan ikutlah ke Babel. Ikutlah ke Babel, ikutlah ke Babel. Nabi Yeremia mengatakan semuanya ikut ke Babel. Daniel termasuk yang ikut ke Babel. Apakah hidupnya habis? Tidak. Bapak Ibu dan saudara semuanya, dengarkan baik-baik. Pandemi ini tidak akan membuat hidup kita habis. Pandemi ini dan semua krisis multidimensi ini tidak akan membuat hidup kita habis. Justru pada masa pandemi inilah akan membuat hidup kita bersinar dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu mendengarkan akan firman Tuhan ini, Bapak Ibu akan mengalami pertolongan dan jamahan Tuhan dan mengalami akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu masih ingat Yusuf, contoh yang kedua. Yusuf. Nah, Yusuf itu adalah menjadi budak di Mesir. Yusuf itu menjadi budak di Mesir, dan orang berpikir, oke, Yusuf hidupnya selesai karena dia menjadi budak di Mesir. Ya, dia menjadi budak di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menjadi budak di Mesir, justru kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu semakin nyata. Pada waktu Fir'aun itu bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan akan mimpi itu, tapi Yusuf bisa.
Dan dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 mulai saya akan bacakan. Ini setelah Yusuf menafsirkan dan memberikan nasihat kepada Fir'aun. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir dalam keadaan sebagai budak. Di Mesir dia difitnah menjadi narapidana. Orang bisa mengatakan habis. Dia tersandera, dia terpenjara. Tapi tidak. Justru melalui itulah lalu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dengan ajaib.